Halo guys, kita lanjutkan kembali review beberapa block chipper dan stream chipper. Pada bagian keempat, kita akan membahas sebuah block chipper yang menjadi standar enkripsi simetri saat ini, yaitu Advanced Encryption Standard atau AAS. Selamat menyaksikan. Latar belakang kelahiran Advanced Encryption Standard atau AAS adalah karena standar enkripsi yang lama, yaitu DES, dianggap sudah tidak aman lagi digunakan karena kunci DES dapat ditemukan secara brute force. Silakan lihat kembali video materi tentang Data Encryption Standard. Oleh karena itu, perlu diusulkan sebuah standar algoritma enkripsi yang baru sebagai pengganti DES. Lembaga Standar dan Teknologi Amerika, yaitu National Institute of Standard and Technology, NIST, mengusulkan kepada pemerintah Federal Amerika Serikat untuk membuat sebuah standar kriptografi baru. Kali ini, NIST mengadakan lomba terbuka untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru tersebut. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AAS. Terkait cara kelahiran AAS melalui lomba terbuka ini, memang tergolong cukup unik, karena hal ini berbeda dengan sejarah kelahiran DES. Kita tentu masih ingat bahwa DES dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pemerintah Amerika menunjuk IBM untuk menghasilkan sebuah algoritma enkripsi yang akan menjadi standar enkripsi simetri. Namun, karena merupakan penunjukan dari pemerintah, tentu saja publik suka menaruh kecurigaan bahwa jangan-jangan ada rahasia di dalam DES yang tidak pernah dipublikasikan, yang mungkin saja menjadi pintu belakang bagi pemerintah untuk mendekripsi pesan-pesan yang dicurigai. Misalnya saja, bagaimana angka-angka di dalam kotak S tersebut dihasilkan. Hal ini tidak pernah dijelaskan. Oleh karena itu, untuk menghapus kecurigaan publik, maka kali ini pembentukan AAS diserahkan kepada umum. Di dalam lomba tersebut dituliskan persyaratan algoritma yang akan menjadi AAS. Pertama, algoritma yang baru tersebut termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis chipper block. Artinya enkripsi dilakukan terhadap blok-blok plain text. Kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik. Tidak ada yang dirahasiakan dan tidak ada yang disembunyikan. Ketiga, panjang kunci fleksibel, yaitu bisa 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Hal ini berbeda dengan DES yang panjang kuncinya hanya 56 bit. Yang keempat, ukuran blok yang dekripsi adalah 128 bit. Bandingkan dengan DES yang ukuran bloknya 64 bit. Yang kelima, algoritma yang baru harus dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Dari sejumlah proposal algoritma yang masuk, juri kemudian melakukan penilaian. Para juri yang terdiri dari ahli-ahli kriptografi, akademisi, dan praktisi menilai algoritma dari segi keamanan, kepraktisan, maupun kemudahan implementasinya baik secara hardware maupun software. Dari sejumlah proposal tersebut, juri memilih 5 algoritma sebagai finalis AAS. 5 finalis tersebut adalah, yang pertama, algoritma Rindoll. Ini algoritma yang dibuat oleh Vincent Richman dan Johan Diamond dari Belgia. Yang kedua adalah algoritma Serpent, dibuat oleh Ross Anderson, Eli Biham, dan Lars Knudsen, yaitu warga berkebangsaan Inggris, Israel, dan Norwegia. Yang ketiga adalah algoritma Tufis. Ini adalah algoritma yang dibuat oleh tim yang diketuai oleh seorang kriptografer terkenal, yaitu Bruce Schneier. Yang keempat adalah algoritma RC6. Ini adalah algoritma yang dikembangkan oleh laboratorium RSA. Dan yang kelima adalah algoritma Mars, yaitu algoritma yang dikembangkan oleh IBM. Dari 5 finalis ini, algoritma Rindoll mendapat 86 suara, Serpent 59 suara, Tufis 31 suara, RC6 23 suara, dan Mars 13 suara. Karena algoritma Rindoll memperoleh suara yang tertinggi, maka pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih algoritma Rindoll sebagai pemenang. Dan pada bulan November tahun 2001,
algoritma Ringdoll ditetapkan sebagai Advanced Encryption Standard. Jadi harus diingat bahwa algoritma enkripsinya bernama algoritma Ringdoll, sedangkan standar enkripsinya bernama AAS. Diharapkan algoritma Ringdoll menjadi standar kriptografi yang dominan, paling sedikit selama 10 tahun. Ini John Diamond dan Vincent Richmond yang mengembangkan algoritma Ringdoll. Spesifikasi algoritma Ringdoll adalah sebagai berikut. Ringdoll mendukung panjang kunci yang bervariasi, mulai dari 128 bit sampai 256 bit, dengan pertambahan atau step sebesar 32 bit. Jadi ukuran kuncinya bisa 128 bit, 160, 192, sampai 256 bit. Ukuran kunci yang bervariasi ini lebih banyak daripada yang ditetapkan di dalam persyaratan. Di dalam persyaratan lomba, ukuran kuncinya hanyalah 128, 192, dan 256. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Artinya, ukuran kunci dan ukuran blok tidak harus sama. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya di dalam DES. Dan untuk setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Karena AAS menetapkan panjang kunci hanya 128, 192, dan 256, maka dikenal 3 varian AAS, yaitu AAS 128, AAS 192, dan AAS 256. Untuk versi AAS 128, panjang kuncinya adalah 4 word. 1 word itu setara dengan 32 bit, berarti 128 bit. Ukuran bloknya juga 4 word atau 128 bit. Dan jumlah putarannya adalah 10 putaran. Sedangkan untuk AAS 192 dan AAS 256 dapat dibaca panjang kunci dan ukuran bloknya pada tabel berikut. Secara de facto, hanya ada 2 varian AAS, yaitu AAS 128 dan AAS 256. Karena akan sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Angka 192 juga bukanlah angka perpangkatan dari 2, sehingga angka ini tidak lazim digunakan. Dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 kemungkinan kunci, yaitu sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Jika komputer tercepat saat ini dapat mencoba 1 juta kemungkinan kunci setiap detiknya, maka akan dibutuhkan waktu selama 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci tersebut. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka waktu yang dibutuhkan masih tetap sangat lama, yaitu 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba semua kemungkinan kunci. Ini artinya, serangan brute force untuk mencoba semua kemungkinan kunci pada algoritma Ringdoll itu membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama. Algoritma Ringdoll yang akan dijelaskan di sini hanyalah Ringdoll versi 128 bit, yaitu ukuran bloknya 128 bit dan panjang kuncinya juga 128 bit. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, maka Ringdoll beroperasi dalam byte. Setiap putaran di dalam Ringdoll menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal tersebut dinamakan round key. Proses enchippering melibatkan 2 operasi dasar, yaitu operasi substitusi dan permutasi. Secara garis besar, algoritma Ringdoll yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci yang juga 128 bit adalah sebagai berikut, yaitu di luar proses pembangkitan kunci putaran atau round key. Yang pertama adalah prosedur add round key. Prosedur ini melakukan operasi XOR antara state awal, yaitu blok plain text, dengan chipper key. Chipper key adalah kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Tahap ini disebut juga dengan initial round atau putaran awal. Kedua, melakukan putaran sebanyak NR min 1 kali. NR adalah parameter jumlah putaran. Pada versi AES 128 bit, NR-nya sama dengan 10. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah 4 prosedur sebagai berikut, yaitu sub-bytes, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau SBOB. Kedua adalah shift row, yaitu pergeseran baris-baris array state secara wrapping atau sirkuler. Ketiga adalah mix column, yaitu mengacak data di masing-masing kolom array state.
Keempat adalah add round key lagi, yaitu melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Dan pada putaran terakhir, yaitu hanya 3 operasi saja, yaitu subbytes, shift row, dan add round key. Atau dalam bentuk blok diagram, algoritma Rindle secara garis besar digambarkan sebagai berikut. Blok plaintext yang berukuran 128 bit dinyatakan dalam sebuah variabel yang bernama state. State terlebih dahulu di-XOR-kan dengan kunci putaran yang ke-0. Kunci putaran yang ke-0 ini tidak lain adalah chipper key atau kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna yang panjangnya juga 128 bit. Operasi XOR antara state dengan kunci putaran yang ke-0 dinyatakan di dalam prosedur add round key. Selanjutnya masuk ke dalam sejumlah putaran, yaitu sebanyak nr-1 kali putaran. Pada setiap putaran, state mengalami 4 buah transformasi, yaitu transformasi subbytes, transformasi shift rows, transformasi mixed column, dan add round key, yaitu XOR antara state dengan kunci putaran yang ke-i. Selanjutnya, untuk putaran yang terakhir, state hanya mengalami 3 transformasi, yaitu transformasi subbytes, transformasi shift rows, dan add round key, yaitu XOR state dengan kunci putaran yang terakhir. Inilah yang menghasilkan blok chipper text yang juga dinyatakan di dalam state. Berikut ini adalah kode program algoritma Rindle secara garis besar dalam bahasa C untuk mengenkripsi plain text yang panjangnya 16 byte, menghasilkan chipper text yang panjangnya 16 byte, dan menggunakan kunci eksternal dari pengguna yang panjangnya juga adalah 16 byte. Di dalam fungsi Rindle, terdapat variabel matrik yang bernama state yang berukuran n baris kali n kolom. Jumlah barisnya adalah 4, jumlah kolomnya adalah 4. Jadi matrik state ini berukuran 4 kali 4. Kunci putaran disimpan dalam larik RK yang banyak elemennya adalah jumlah putaran ditambah dengan 1. Kenapa sebanyak jumlah putaran ditambah dengan 1? Karena elemen yang ke-0, yaitu RK0, digunakan untuk menyimpan kunci eksternal dari pengguna. Kunci putaran ini dibangkitkan melalui prosedur key expansion. Selanjutnya, untuk mengenkripsi plain text menjadi chipper text, terlebih dahulu plain text disalin ke dalam matrix state melalui prosedur copy plain text to state. Kemudian, matrix state ini di-XOR-kan dengan kunci putaran yang ke-0, yaitu RK0, yang sama nilainya dengan kunci eksternal dari pengguna, melalui prosedur add round key. Lalu masuk ke dalam sejumlah putaran, yaitu sebanyak jumlah putaran dikurang 1. Untuk setiap putaran R dari 1 sampai jumlah putaran dikurang 1, matrix state mengalami 4 transformasi, yaitu subbytes, shift rows, mixed column, dan add round key, yaitu XOR antara matrix state dengan kunci putaran yang ke R. Sedangkan pada putaran terakhir, hanya ada 3 transformasi, yaitu subbytes, shift rows, dan add round key, yaitu XOR antara matrix state dengan kunci putaran yang terakhir. Selanjutnya, matrix state disalin ke dalam larik chipper text melalui prosedur copy state to chipper text. Inilah yang menjadi chipper text dari blok plain text yang bersangkutan. Selama kalkulasi plain text menjadi chipper text, status data sekarang disimpan di dalam matrik 2 dimensi, yaitu matrix state. Matrix state bertipe byte dan berukuran n baris kali n kolom. Untuk blok data yang berukuran 128 bit, ukuran state adalah 4 kali 4 seperti gambar di samping ini. Jadi plain text yang berukuran 128 bit disalin ke dalam matrix state. Pada awal enkripsi, 16 byte data plain text disalin atau di-copy ke dalam matrix state melalui fungsi copy plain text to state. Urutan penyalinannya ditunjukkan pada gambar berikut. Sedangkan pada akhir enkripsi, matrix state ini disalin ke dalam chipper text melalui fungsi copy state to chipper text. Urutan penyalinannya ditunjukkan pada gambar ini. Contoh isi sebuah matrix state diperlihatkan pada gambar berikut ini. Setiap elemen matriks berisi 2 karakter heksadesimal. Ingatlah kembali bahwa satu karakter heksadesimal menyatakan 4 bit, sehingga 2 karakter heksadesimal ini menyatakan 8 bit atau 1 byte. Karena matriks state ini terdiri dari 16 buah elemen,
maka terdapat 16 byte atau 128 bit. Transformasi pertama yang dialami oleh state adalah transformasi sub-batch atau substitution batch. Transformasi sub-batch melakukan operasi substitusi dengan memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan kotak S atau S-box. Kotak S di dalam Algorithm adalah sebuah matriks yang berukuran 16 kali 16. Setiap elemen matriks berisi elemen-elemen dalam heksadesimal. Elemen-elemen ini dibangkitkan dengan perhitungan tersendiri. Jadi bukan dibangkitkan secara acak. Substitusi dilakukan untuk setiap elemen dalam matriks state ini. Misalkan elemen A21 dipetakan oleh kotak S menjadi elemen B21. Keseluruhan proses substitusi menghasilkan nilai state yang baru. Sebagai contoh, misalkan matriks state berisi elemen-elemen sebagai berikut. Kita akan mensubstitusi elemen-elemen di dalam matriks state ini dengan menggunakan kotak S. Elemen pertama adalah 23. Kita cari perpotongan baris kedua dengan kolom ketiga. Berpotongan pada elemen bernilai 26. Sehingga 23 ini diganti dengan 26. Kemudian elemen selanjutnya adalah A2. Kita cari perpotongan baris A dengan kolom 2. Nah, ternyata berpotongan pada elemen 3A. Sehingga A2 diganti dengan 3A. Kemudian BC. Kita cari perpotongan baris B dengan kolom C. Ternyata berpotongan pada elemen 65. Sehingga BC ini diganti dengan 65. Begitu seterusnya untuk setiap elemen state yang lain, sehingga kita mendapatkan isi matriks state yang baru adalah sebagai berikut. Transformasi yang kedua adalah shift row. Transformasi shift row melakukan operasi permutasi terhadap elemen-elemen matriks state. Caranya adalah dengan melakukan pergeseran secara wrapping atau cyclic pada 3 baris terakhir. Baris-baris ini diindeks dari baris ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Elemen-elemen pada baris ke-0 tidak digeser. Elemen-elemen pada baris ke-1 digeser sejauh 1 byte ke kiri. Elemen pada baris kedua digeser sejauh 2 byte ke kiri. Elemen-elemen pada baris ketiga digeser sejauh 3 byte ke kiri. Jadi, A10 digeser ke kiri, maka akan muncul di belakang, di sini. A11 digeser ke posisi ini. A12 ke sini. A13 digeser ke sini. Sehingga hasilnya adalah demikian. Untuk baris kedua, A20 digeser sejauh 2 byte ke kiri, maka akan muncul di sini. Kemudian A21 digeser sejauh 2 byte ke kiri, maka akan muncul di sini. A22 digeser sejauh 2 byte ke kiri, yaitu ke sini, jadi akan berada di sini. A23 digeser 2 byte ke kiri, maka akan muncul di sini, yaitu ini. Begitu juga untuk elemen-elemen pada baris ketiga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, misalkan isi matriks state sebagai hasil transformasi sub-batch sebelumnya adalah sebagai berikut. Dengan transformasi shift row, elemen-elemen pada baris ke-1 digeser sejauh 1 byte ke kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian, elemen-elemen pada baris kedua digeser sejauh 2 byte ke kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Elemen-elemen pada baris ketiga digeser sejauh 3 byte ke kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Maka ini adalah matriks state yang baru yang dihasilkan dari transformasi shift row. Transformasi yang ketiga adalah mixed column. Transformasi mixed column mengalihkan matriks state dengan sebuah matriks yang isinya adalah sebagai berikut. Hasil perkaliannya menghasilkan matriks state yang baru. Cara perkaliannya adalah sebagai berikut. Setiap kolom pada matriks state dikalikan dengan matriks ini. Misalkan kolom kedua ini dikalikan dengan matriks ini, hasilnya adalah kolom yang baru. Hal ini dilakukan untuk setiap kolom, sehingga state yang baru berisi elemen-elemen sebagai berikut. Secara matematis, transformasi mixed column dinyatakan dalam persamaan S aksen X sama dengan AX dikali SX. A adalah matriks 4 kali 4 yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan S adalah kolom dari matriks state. S aksen adalah hasil perkaliannya. Cara perkaliannya mirip seperti perkalian matriks biasa, yaitu baris dikali dengan kolom. Misalnya, baris pertama ini 02 dikali dengan S0C ditambah dengan 03 dikali S1C
ditambah 01 dikali S2C ditambah 01 dikali S3C. Yaitu yang ini. Hanya saja, tanda kali di sini kita ganti dengan dot, sedangkan tanda tambah kita ganti dengan XOR. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat, cara perkaliannya serupa dengan yang tadi, yaitu adalah ini. Sebagai contoh, misalkan sebuah kolom dari matriks state berisi elemen-elemen sebagai berikut. Kolom ini dikalikan dengan matriks yang tadi, hasilnya adalah 3F, 4F, F9, 2A. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu 02 dikali dengan 26, ditambah 03 dikali 7B, ditambah 01 dikali BD, ditambah 01 dikali 43. Tetapi di sini operasi kali dinyatakan dengan dot, operasi tambah dinyatakan dengan XOR. Untuk baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dilakukan dengan cara yang sama, yaitu yang ini. Ini baris ketiga, dan ini baris yang keempat. Secara lebih detail, perkalian dot 02 dengan 26 dinyatakan dalam perkalian polinom sebagai berikut. 02 dan 26 ini adalah heksadesimal, yang kalau dalam bit adalah sebagai berikut, 02, dan ini adalah 26. 02 ini dalam bentuk polinom adalah X, sedangkan 26 ini dalam bentuk polinom adalah X pangkat 5 tambah X pangkat 2 tambah X. Ini dikalikan seperti perkalian polinom biasa, hasilnya adalah X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2, lalu dimod dengan sebuah polinom yang sudah didefinisikan, yaitu polinom X pangkat 8 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1. Hasil operasi modulonya adalah polinom X pangkat 6 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Atau dalam bentuk binar adalah 01, 00, 11, 00. Atau dalam heksadesimal adalah 4C. Begitu juga untuk 03 didot dengan 7B. 01 didot dengan BD. 01 didot dengan 43. Selanjutnya, hasil dot setiap bagian, yaitu yang ini, dan ini, dijumlahkan semuanya dengan operator XOR. Jadi 02.26 yang sama dengan 4C, 03.7B sama dengan 8D, 01.BD sama dengan BD, dan 01.43 sama dengan 43. Dalam bentuk binar adalah seperti ini, lalu di XOR-kan semuanya. Hasilnya adalah 0011 1111 atau sama dengan heksadesimal adalah 3F. Jadi 02.26 XOR 03.7B XOR 01.BD XOR 01.43 sama dengan 3F. Persamaan lainnya diselesaikan dengan cara yang sama. Transformasi yang terakhir adalah add round key. Transformasi ini melakukan operasi XOR antara kunci putaran atau round key dengan matriks state, dan hasilnya disimpan di matriks state itu lagi. Jadi matriks state ini di XOR-kan dengan kunci putaran. Hasilnya adalah matriks state yang baru. Contohnya, misalkan ini adalah matriks state hasil transformasi mixed column. Matriks state ini di XOR-kan dengan kunci putaran. Operasi XOR-nya adalah untuk setiap elemen-elemen yang bersesuaian, yaitu 3F di XOR-kan dengan 4F, hasilnya adalah 70. B2 di XOR-kan dengan 5A, hasilnya E8. CD di XOR-kan dengan 7B, hasilnya B6. Demikian seterusnya untuk elemen-elemen lainnya. Dan ini adalah matriks state yang baru. Elemen-elemen di dalam SBOX terlihat seperti diisi secara acak. Namun sebenarnya ia dihasilkan dari suatu proses perhitungan sebagai berikut. Pertama, inisialisasi SBOX dengan nilai yang menaik dari baris ke baris. Baris ke 0 diisi dengan nilai 00, 01, 02 sampai 0F. Baris ke 1 diisi dengan nilai berikutnya, jadi setelah 0F adalah 10, 11, 12 sampai 1F. Demikian seterusnya untuk baris kedua, ketiga sampai baris ke-16. Untuk setiap nilai pada baris Y kolom X, tentukan inversnya atau balikannya dalam Galois field 2/8. Nilai 00 dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, penjelasan tentang Galois field 2/8 ini dapat dilihat pada lampiran. Hasil dari langkah 2 dikonversi ke vektor kolom bit B0, B1 sampai B8 dalam bentuk transpose. Kemudian kalikan vektor kolom bit B0, B1 sampai B8 dengan sebuah matriks affine sebagai berikut. Matriks affine-nya adalah yang ini, ya.
kemudian di XOR-kan dengan 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Hasilnya adalah vektor kolom bit yang baru. Selanjutnya, konversi hasil perhitungan kolom bit yang baru tersebut ke dalam heksadesimal. Itulah yang menjadi elemen Xbox pada posisi X, Y. Xbox di dalam algoritma Ringdoll yang sudah kita gunakan tadi di dalam transformasi subbytes. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal, transformasi plain text menjadi ciphertext dilakukan dalam sejumlah putaran. Setiap putaran di dalam algoritma Ringdoll menggunakan kunci putaran atau disebut juga dengan round key. Kunci-kunci putaran tersebut dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna yang disebut juga dengan chipper key dan disimbolkan di dalam algoritmanya dengan P ubah key. Pembangkitan semua kunci putaran dilakukan oleh fungsi key expansion. Pembangkitan kunci putaran di dalam algoritma Ringdoll tergolong rumit dan agak sukar diterangkan. Tinjau sebuah larik key yang panjangnya 16 byte atau 16 elemen dan jumlah putarannya atau NR sama dengan 10. 10 kunci putaran akan disimpan di dalam larik RK. Elemen awal key langsung menjadi RK0. Elemen-elemen kunci lainnya akan disimpan di dalam RK1, RK2, sampai RK10. Algoritma expansion key adalah sebagai berikut. Salin elemen-elemen key ke dalam larik W0, W1, W2, W3. Larik W0 berisi 4 elemen pertama key. W1 berisi 4 elemen berikutnya, dan demikian seterusnya. Mulai dari I sama dengan 4 sampai 43, lakukan proses sebagai berikut. Simpan WI-1 ke dalam P ubah temp. Jika I kelibatan 4, lakukan fungsi G berikut, yaitu geser WI-1 1 byte ke kiri secara sirkuler. Kemudian lakukan substitusi dengan Xbox terhadap hasil pergeseran tersebut. XOR-kan hasilnya dengan round constant atau Rcon yang ke I/4, yaitu elemen Rcon I/4. Nilai Rcon berbeda-beda untuk setiap J sama dengan I/4, yaitu Rcon J sama dengan RCJ 0, 0, 0, dengan RC1 sama dengan 1, RCJ sama dengan 2.RCJ-1. Simbol dot menyatakan perkalian yang didefinisikan di dalam Galois fill 2/8. Nilai RCJ di dalam heksadesimal adalah RC1 adalah 01, RC2 adalah 02, RC3 04, demikian seterusnya, dan RC10 adalah 36. Simpan hasil fungsi G ke dalam P ubah temp. Kemudian, XOR-kan WI4 dengan temp tersebut. Sebagai contoh, misalkan kunci yang diberikan oleh pengguna di dalam heksadesimal, nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Nah, nilai key ini langsung menjadi RK0. Ya, jadi RK0 nilainya adalah sama dengan kunci yang diberikan oleh pengguna. Sedangkan untuk menghasilkan kunci putaran ke-1 atau RK1, ditunjukkan perhitungannya sebagai berikut, yang dapat Anda baca sendiri, dan ini adalah RK1 tersebut. Dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Pada algoritma Ringdoll, dekripsi menggunakan transformasi inverse, yaitu inverse shift row, inverse subbytes, dan inverse mix column. Lalu putarannya dilakukan dari putaran NR-1 sampai putaran ke-1. Sedangkan untuk putaran terakhir, hanya ada 3 transformasi, yaitu inverse shift row, inverse subbytes, dan add round key. Transformasi inverse subbytes sama seperti di dalam transformasi subbytes, hanya saja Xbox yang digunakan adalah inverse dari Xbox, yaitu adalah yang ini. Transformasi inverse shift row sama seperti transformasi shift row, namun pergeserannya dilakukan dalam arah berlawanan, yaitu ke kanan, untuk tiap-tiap baris pada 3 baris terakhir di dalam matriks step, yaitu baris ke-1 elemen-elemennya digeser sejauh 1 byte ke kanan secara sirkuler. Elemen-elemen pada baris kedua digeser sejauh 2 byte secara sirkuler. Dan elemen-elemen pada baris ketiga digeser sejauh 3 byte secara sirkuler. Yaitu hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk transformasi inverse mix column, perkaliannya menggunakan matriks yang didefinisikan sebagai berikut.
Beberapa situs yang terkait dengan Advanced Encryption Standard dapat dibaca pada dua situs berikut. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan beberapa algoritma kriptografi kunci simetri, yaitu Blowfish, DES, IDEA, RC4, RC5, Rindle, Serpent, Triple DES, dan Twofish. Dapat dilihat di sini bahwa algoritma Rindle merupakan pilihan yang terbaik. Lampiran berikut ini memperlihatkan konsep Galois-Field yang sudah pernah disebutkan di dalam pembangkitan elemen-elemen di dalam S-box. Galois-Field dinyatakan dalam notasi GF. Galois-Field yang kita bicarakan di sini adalah Galois-Field 2/M. Galois-Field 2/M sering disebut juga dengan medan berhingga biner. GF 2/M atau F2M adalah ruang vektor berdimensi M pada GF2. Setiap elemen di dalam GF 2/M adalah integer yang direpresentasikan dalam biner sepanjang maksimal M bit. Jadi string biner yang panjangnya M bit dinyatakan sebagai alpha M-1, alpha M-2 sampai alpha 1, alpha 0, yang dalam hal ini alpha I nilainya adalah 0 atau 1, dapat dinyatakan dalam polinom alpha M-1 kali X pangkat M-1 tambah alpha M-2 kali X pangkat M-2 tambah dan seterusnya sampai alpha 1 kali X tambah alpha 0. Jadi setiap elemen A di dalam Galois-Field 2/M dapat dinyatakan sebagai polinom alpha M-1 kali X pangkat M-1 tambah alpha M-2 kali X pangkat M-2 dan seterusnya sampai alpha 1 kali X tambah alpha 0. Sebagai contoh, string 1101 ini panjangnya 4, jadi M sama dengan 4. Sehingga kalau dinyatakan dalam polinom, ini adalah X pangkat 4 kurang 1, yaitu X pangkat 3, ditambah dengan X pangkat 2, ditambah di sini adalah 0, maka di sini tidak ada sukunya, kemudian 1, berarti tambah 1. Sehingga 1101 ini dalam bentuk polinom adalah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah 1. Operasi aritmetika pada Galois-Field 2/M didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah dua elemen di dalam GF 2/M. A adalah string biner yang bit-bitnya adalah AM-1, AM-2 sampai A1 dan A0, dan B adalah string biner yang bit-bitnya adalah BM-1, BM-2 sampai B1 dan B0, maka penjumlahan A dan B menghasilkan C, yang dalam ini bit-bitnya adalah CM-1, CM-2, sampai C1 dan C0, yang dalam hal ini CI adalah penjumlahan bit AI dengan BI mod dengan 2. Perkalian A dengan B menghasilkan C, yang bit-bitnya adalah CM-1, CM-2, sampai C1 dan C0, yang dalam hal ini C adalah sisa pembagian polinom AX dikali BX dengan sebuah polinom yang tidak bisa direduksi atau irreducible polinom derajat M. Sebagai contoh, misalkan A adalah string biner yang panjangnya 4 bit, yaitu 1101, atau dalam bentuk polinom sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1. B adalah string biner yang panjangnya juga adalah 4 bit, yaitu 0110, atau dalam bentuk polinom adalah X kuadrat tambah X. A dan B adalah elemen dari GF 2/4. Penjumlahan A dan B adalah penjumlahan dua buah polinom. Jadi, A tambah B sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 ditambah dengan X kuadrat tambah X. Nah, keduanya dijumlahkan seperti penjumlahan polinom biasa. Jadi, di sini X pangkat 3 tetap tidak berubah. Nah, sedangkan X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Lalu ditambah X, kemudian ditambah dengan 1. Nah, hasil penjumlahan ini kemudian dimod dengan 2. Caranya adalah kita membagi koefisien-koefisien polinom ini dengan 2. Jadi, koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. 1 mod 2 adalah 1. Jadi, tetap tidak berubah, yaitu X pangkat 3. 2 dimod dengan 2 adalah 0. Jadi, 0X kuadrat. 1 dimod dengan 2 adalah 1. 1 dimod dengan 2 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 tambah 0X kuadrat tambah X tambah 1. Atau sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1. Dalam bentuk representasi biner, penjumlahan A dan B sama seperti operasi XOR, yaitu 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 1 adalah 1, 1 XOR 1 adalah 0,
1 X kuadrat 0 adalah 1. Perkalian A dan B sama seperti mengalihkan dua buah polinom. Jadi A kali B sama dengan perkalian polinom X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 dengan polinom X kuadrat ditambah X. Hasilnya adalah X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X. Kemudian koefisien-koefisien polinom ini dimod dengan 2. Hasilnya adalah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X. Karena kita bekerja dalam Galois field 2 pangkat 4, maka hasil perkalian ini harus direduksi sehingga polinomnya memiliki derajat lebih kecil dari 4. Reduksinya dilakukan dengan membagi hasil perkalian ini dengan sebuah irreducible polinom, yaitu X pangkat 4 ditambah X ditambah 1. Jadi, X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X ini dimod dengan polinom X pangkat 4 tambah X tambah 1. Hasilnya adalah X pangkat 3. Jadi A dikali B menghasilkan sebuah string biner, yaitu 1, 0, 0, 0, yang sama dengan polinom X pangkat 3. Demikianlah pembahasan kita tentang Advanced Equation Standard. Nanti akan kita lanjutkan pada video bagian kelima yang akan membahas stream chipper RC4 dan A5. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar.